warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Jambi. Terusnya yang kami hormati Bapak sampai ke desa kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami bangga sekali kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati telah sudi kiranya melangkah kaki dan melambai tangannya ke desa kita yang terpersulir ini. Karena selama ini kami sebagai wakil dari masyarakat, tokoh masyarakat Aliki sudah lama merindu, mencintai Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, Bapak Gubernur ABA untuk sudi kiranya ke sini. Padahal pada tanggal atau malam ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dapatlah hadir di desa kita yang terpersulit ini. Ya, di sini kami bangga kepada Bapak karena apalah ya Pak ya, di Aliki ini dari jauh kapal melintang pasang bendera luan kami Samudi. Dari jauh Bapak Gubernur datang menuju menengok desa kami keadaan seperti ini. Bapak Gubernur dan Bapak Bupati beserta rombongan yang kami hormati, dan kami ingin melapor pula kondisi desa kami, yaitu penduduk desa kami, desa Aliki baru Pak, 1.200 jiwa, kakak 300 Pak, mata pilih 800, kira-kira 800 Pak. Luas desa kami sekitar 20 hektar, 26 hektar persegi. Itulah keadaan desa kami Pak, yang kami laporkan kepada Bapak. Dan kondisi yang lainnya Bapak sudah menempuh ombak dan gelombang, melihat kiri dan kanan, dari Ngaul sampai ke Aliki. Tidak bisa kami ceritakan Pak, karena desa kami kepada Bapak. Kenapa ya Pak ya? Dari nenek dia datang dulu, banyak masyarakat kami, sebahagian masyarakat kami Pak belum pernah ya Pak ya sampai ke kota, nengok pasar Pak. Dengan keadaan transportasi kami itu sangat menyulitkan Pak. Karena kami di Aliki ini mohon kepada Bapak, semoga Bapak bisa membantu kami dengan keadaan, yaitu membuat jalan untuk kami Pak. Dengan keadaan jalan ini dari Ngaul sampai ke Aliki baru sekitar 26 kilo Pak. Dari kecamatan sampai ke desa 43 kilo, dari kabupaten 73 kilo sampai ke desa kami Pak. Tapi desa yang belum ditempuh reda 4 mau desa kami Pak, kami tunggu Pak. Dan kami masyarakat Aliki sudah puluh anak lah kami bagi Bapak, penakan lah bagi luak lah kami bagi Bapak, kulit lah kami giling, pipih lah kami layangi. Kami mendoakan Bapak HBA semoga dapat mencalon dirinya kembali menjadi Gubernur Provinsi Jambi. Kami masyarakat Aliki sangat mendukung sekali. Insya Allah keadaannya penduduk kami kira-kira tidak berapa Pak atau pilih kami. Tapi doa kami insya Allah atau sati-sati kami di Aliki insya Allah kami doakan. Gimana? Pada kita milih orang dari timur, dari mana? Lebih baiklah kita milih Bapak Nino Mama kita yang berada di mana ini. Itu nak kami Pak. Dari dulu Bapak mulai mencalon, kami mati-matian memenangkan Bapak ABA supaya dapat jadi gubernur. Yang sekarang mungkin tujuannya lambe, bukannya desa kita be. Di Merangi ini 205 desa jumlahnya. Mungkin belum ada geli, tidak kami upek ke Bapak tak belum kena sampai program Bapak kasih kau belum sampai. Karena kami ya Pak ya menunggu. Karena desa itu banyak. Mungkinlah Bapak buat jalan lah dirasai dari Selangun, Kerinci, Bangko, Surmano itu jalan jalan sangat dulu sampai 10 jam sampai ke Jambi dari Bangko. Kini 3 jam 4 jam lah tembus. Masa apa bikin jalan?
bapak gubernur kita, nenek mamak kita. Kata orang di mana yang berduduk, di mana yang bertegak. Nanya, tak ada pernah orang memupik bapak gubernur. Bapak Gubernur Habib Alum pernah mengupatnya, dipuji orang terusnya, insyaAllah di jalan, orang pertasi itulah. Tapi kami mungkin bapak lah nempuh di sini, bapak sudah melihat kiri kanan keadaan kami melapor nian, ini keadaan bapak sudah menyaring juga, tak juga kami tak juga kami bisa untuk menyampaikan banyak-banyak kepada bapak. Yang pertama pak, jalan pak. Yang kedua pak, bagi kesehatan, pembangunan kami lah banyak rubuh pak. Jambatan banyak rubuh, puskesmas kami sudah tak layak lagi dipakai. Ada guru-guru honor yang ada di guru SMP di desa kami pak, muridnya ada, guru tenaga pengajarnya guru honor semua pak, yang teman-teman SMA pak, yang seniornya belum ada pak. Tapi karena kami itu mungkin kami masyarakat eliki kok istilahnya nak keluar tapi seperti kulum-kulum pak, kata kami juga nak manjat tahu tapi nak turun tak bisa, keadaan pak, dalam keadaan. Di situ pak kami mohon kepada bapak, kalau bapak bisa membantu kami masalah itu, kami bukanlah kami terhambat bantu tak bantunya bapak. Tahun 2015-20 kami siap mendukung bapak jadi gubernur kedua kalinya. Hidup bapak hebat, hidup bapak hebat, itulah kami sampaikan kepada bapak. Kami lah boleh pilih pak, pilih lah dapat kami layangkan. Tak ada lagi pilihan kami selain bapak, walaupun di mana. Kalau pilih orang luar timur ke timur beginya, kalau pilih orang barat kayak ke barat pergi. Kalau anak sayang ke bapak, rekan sayang ke anak sayang ke bapak, sayang ke anak, rekan sayang ke bapak. Karena ini mama kami Pak ABA. Kalau lah Selangun, Bangko, Kerinci itu satu arah. Jadi satu arah bapak lah yang bisa kami tonjolkan, yang kami rasakan bisa membina kami. Itulah kami banggakan bapak. Itulah pantun kami sampaikan kepada bapak. Ayat liki bapaga buki bapaga kayoto. Ayat liki negeri sempit, mungkin bapak yang bisa masuk tu pak. Jawab penyampaian kami pak, tak ada orang bisa konsep tidak. Tapi ada bapak itu payah juga pula. Saya kena buat tersulit sekali. Ada gubernur baru sekali tengoknya. Kami tengok dalam TV, apa Pak Gubernur kita, Bapak SBY, Cimiri, Bapak siapa kata SBY? Apa yang tadi bertanya, loncak lidah mau kepada Bapak, sanak Bapak, apa peradik Bapak dengan Pak SBY, Pak? Aduh. Tapi ada loh Pak, kalau partai Bapak baru kau di desa Aliki Pak menang Pak, Demokrat. Ali Awakas, nengoklah duduk dia apa. Tapi yang nampaknya sepaknya bapak tanya pendengar kami ke gini loh bah. Kalau bapak aja kalau bapak aja ayo rakas kakinya lah menang apa. Kaki ada arahannya. Bu, partai bapak kita apa? Idaknya kami menang pokoknya katanya. Katanya saya partai Demokrat bapak kita punya aja. Kita menang kita pilih lah tu. Okey, itu kami lagi. Itu caranya kami pak. Itulah pak penyampaian kami, itulah kira-kira pak. Mungkin ada yang penyampaian dari kemenangan adat kami di KG Mertudis kepada bapak, ada Pak Camat menyambung dari kami, mana salah dan tinggal tidak sesuai dengan bapak, kami mohon maaf pak sebanyak-banyaknya, karena apalah itulah yang bisanya pak. Tadi kami mulai assalam, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Datuk Nan 9 dengan wilayah domisili adat yaitu Ili Singgo Batu Kombong, Mudik Singgo Maru Potolek. Itulah wilayah domisili adat untuk alam Ili Nabasiri Mudik dan Nabatapi. Adapun gelar-gelar yang pernah kami sampaikan yaitu gelar tertinggi yang pernah diberikan adalah Rajo di Rajo, artinya adalah Rajo dari sekalian raja adat yang ada di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Kemudian ada lagi gelar yang pernah kami berikan yaitu Datuk Mangkuto Rajo, artinya adalah warisan dari seorang raja
yang menjadi rajo di bumi Tali Undang Tambang Teliti. Gelar itu kami berikan bukan tersusun dari provinsi sampai ke kabupaten sampai ke kecamatan, tetapi kami berikan karena suatu kebanggaan dan penghargaan karena dikunjungi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten yang tak ternilai harganya dengan pemakaian adat selingkung negeri sarak selingkung alam. Dan sebagai bentuk penghargaan masyarakat kami yang tak bisa kami bayangkan bagaimana susahnya Bapak datang ke desa kami, menantang arus sungai nan deras, mendaki bukit nan tinggi, menurun lurah dan dalam dengan niat hati yang suci dan jiwa yang ikhlas. Maka oleh sebab itu kami sepakat dari anak dan bapak, panakan dan bamama, kampung dan batu alam dan barajo, kok boleh lah boleh kami gelingkan, kok pipik lah dapat kami layangkan. Sedokak bak batu di pulau, sedoncing bak posi di apa, dia teh korpo sikuk bereh 100. Kami berikan gelar kepada Bapak Haji Hasan Basri Agus, Gubernur Jambi, sebagai Rajo Nandi Rajo. Dan kepada Bapak Haji Al Haris, Bupati Merangin, sebagai Datuk Mangkuto Rajo. Dengan pemberian gelar adat dan dengan pemberian gelar adat tersebut, kami sisipkan sebilah keris sebagai pertanda seorang raja adat yang memerintah dalam wilayahnya masing-masing. Sebelum kami sisipkan keris, kami mohon kepada beliau, yaitu nenek mamak kami yang sekarang bertugas jadi gubernur dan jadi bupati, untuk mendengarkan sebuah pantun. Tadi juga pernah disampaikan oleh Kades Air Liki, tapi kami sambung. Air Liki berpaga bukit, bukit berpaga kayu aro. Air Liki negerinya sempit, memang belum pernah sama sekali ditempuh tuh Pak. Dan selanjutnya pada saat ini juga kami sebagai tokoh masyarakat, kami merencanakan sebuah bangunan rumah adat. Kemudian Pak, kami juga akan berpantun lagi Pak. Air Liki berbukit emas di tengah sawah batang jerami. Masyarakat Air Liki siap memenangkan Jambi emas. Semoga nenek mamak kami jadi gubernur lagi. Kalau ada telasih Jambi, mana telasih Bandar Cino. Kalau nenek mamak kami kasih dengan kami, kok dokok tolong dilihat, kok jauh tolong di kananu. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan Pak. Terakhir kami tembilang penggali lansek Pak atas sisip di bawah lantai. Kami bilang sadonan dapet, nanti tinggal mungkin untuk orang yang pandai. Kalau ada penjahit patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada penyampaian kami yang salah, mohon bermaaf beribu kali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati supaya mengambil tempat di depan. Ya.
Ahli Gubernur Jambi dan para pejabat, kepala SKPD, kepala biro lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang kami hormati, para kepala SKPD di lingkup pemerintah Merangin hadir di sini cukup banyak sekali. Ada Pak Sapri, Pak Ibrahim dan sebagainya, Pak Sardaimi. Juga hadir tokoh tabir, ini Bang Rawi juga tadi juga hadir serta Ibu di sini. Seterusnya Bapak anggota DPRD Kabupaten Merangin yang kami hormati. Terusnya Pak Camat, Tabir Barat dan seluruh unsur Tripika. Kemudian Bapak Kades kami hormati, Kades 2 desa Air Liki dan Air Liki Biru yang baru yang kami hormati, para cerdik pandai, alim ulama, tua-tua tenganai, para kiai, ibu-ibu sekalian, induk-induk yang saya muliakan. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertempat di desa Air Liki ini, Allah takdirkan kita semua untuk hadir bersama-sama dalam rangka kunjungan kerja Bapak Gubernur Jambi dan kami, tepatnya di desa Air Liki ini. Kemudian juga tak lupa pula kita sampaikan doa dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya saya pribadi sebelum pilkada yang lalu sudah berniat untuk datang ke Air Liki, tapi memang Allah belum menghendaki waktu itu. Sudah sepakat dengan Bang Tayyib waktu itu nak kini, tapi haji dalam tak jadi. Dan ternyata Allah malam ini mentakdirkan saya hadir dengan Pak Gubernur di dusun kita ini. Ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat merindukan untuk langsung melihat sanak keluarga di Air Liki ini. Sebab dari seluruh desa di Merangin ini tinggal Air Liki yang belum kami kunjungi. Yang lainnya sudah hampir selesai semua. Tapi memang untuk ke Air Liki ini kita pas waktu kita sempat, kadang-kadang air dalam. Nanti banyak sekali faktor-faktor sehingga baru malam hari inilah kami sampai ke desa kita ini. Bukan berarti sengaja tidak, tapi memang Allah nampaknya menghendaki malam hari ini ternyata serempak dengan Pak Gubernur untuk hadir di desa kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu semua bahwa Air Liki ini memang jauh dari jangkauan ibu kota, terutama dari ibu kota Bangko tentunya. Tadi kalau kita lihat tadi kondisi jalan memang berat ya, masih jauh ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau biasanya kalau Pak Gubernur lah berkunjung, nih insya Allah mudah-mudahan ada patah mengatakan. Tadi ada patah mengatakan tadi, ya tak? Kalau mau balik dikit, Air Liki dikeliling rimbo, sudah babiduk bahonda pulau, ya tak? Kalau Air Liki nak ditempuh oto, pilihlah Pak HPA periode kedua ni insya Allah. Sama-sama. Sebab dulu ada cerita, ibu sekalian. Dulu ketika ayah anak beliau ini datang ke Jangkat tahun 2000 berapa? 2009. Waktu masih jadi Bupati Selongangun.
ketika melihat alam Jangkat dan kondisi infrastruktur Jangkat yang sangat parah sekali, maka beliau waktu langsung putuskan kalau terpilih jadi gubernur nanti beliau akan membangun jalan multi-years ke Jangkat itu. Alhamdulillah Allah kabulkan, maka masuklah dana ke Jangkat itu 2010 mulai jalan 226 miliar terakhir dana itu. Nah, jadilah aspal hotmik itu ke Jangkat. Tadi di rumah beliau sampaikan, sudah bilang Pak Dandim tadi, Pak Dandim kalau ini kita insya Allah mudah-mudahan jalan ini kita perbaiki, karena memang medannya parah, mungkin nanti TNI kita ajak nanti untuk membuka jalan sampai ke sini nanti. Nah ini artinya begitu melihat medan tadi sudah terpikir oleh beliau bagaimana nasib sanak keluarga yang di desa ini, sehingga akses jalan mudah untuk anak-anak kita sekolah sehingga sampai ke luar daripada air liki ini. Itulah spontan beliau sampaikan. Kenapa? Karena beliau sama dengan saya orang dusun, tahu betul bagaimana kehidupan kita di dusun ini, tahu betul bagaimana susahnya kita di dusun ini. Nah ini, itulah hikmahnya kalau kita punya bupati orang dusun, insya Allah, dan amin, punya gubernur orang dusun, amin. Jadi itu, jadi insya Allah mudah-mudahan tadi nanti kami coba hitung nanti dengan PU, ada kadis PU di sini, berapa dananya untuk misalnya membuka jalan, paling tidak bisa motor, mobil yang mobil yang double dan mungkin bisa ke sini mungkin. Nah ini tahun ini kami ada yang bangun jalan nih, dari PR tahu, tapi sampai Ngaol ya. Liki juga dong. Berapa dana Pak PR? Nah, baru 700 tahun ini kita benahi. Nah, di Ngaol ada 2,6 miliar ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan terus ya. Saya bertekad bahwa Merangin ini adalah seutuhnya. Dari mulai air liki ini sampai ke Pemenang sampai ke Jangkat, itulah Meranginnya seutuhnya. Walaupun sudah ada isu pemekaran, tapi sampai hari ini Merangin tetap utuh, dan insya Allah kami akan tetap adil sebagai pemerintah Merangin ini. Itu harapan saya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kami dengan Bapak ini memang beliau sudah sering dan nyebutnya. Sudah berapa kali saya ingat bahasa beliau, kepengen nian untuk masuk ke Iliki ini. Sering kali saya sudah sampaikan. Jadi kalau kata kita ini, kalau tidak ditengok kepunaan guys ya, kalau tidak dilajukan kepunaan. Nah maka kemarin saya bilang, Pak, sudah kita nekat, kita masuk air liki. Nah, alhamdulillah diatur waktu sampailah ke sini malam hari ini. Sebab beliau ini merasa berdosa juga sebagai Gubernur Jambi, karena beliau sudah berkeliling di Jambi ini, tinggal air likinya belum. Bahkan sudah sampai ke Beringin Tinggi, sudah sampai Renah Kemumu, batas Kerinci sudah sampai beliau. Bayangkan, hampir sama medannya dengan sini. Lebatan saya nggak sebut lagi lah, karena beliau Bupati Selangor dulu. Jadi itu, insya Allah mudah-mudahan kalau gubernurnya orang kita, ini fakta bukan kampanye. Kalau gubernurnya orang kita, ya, contohnya hari ini sangat banyak bantuan dari Provinsi Jambi masuk ke Merangin. Jalan-jalan sangat banyak, di Teran, di Tabir, Margo dan sebagainya. Sangat banyak sekali bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi. Yang dulu, mohon maaf, orang tidak pernah menyangkau dulu. Nah, kenapa? Karena beliau adalah bagian dari kita semua, orang daerah itu, ya. Nah, kami ini bupati kalau sudah gubernur bangun jalan yang besar-besar, tinggal kami bangun yang kecil dengan DPR, nih kan? Sudah enteng. Kenapa? Dana kita sangat minim sekali. Dana kita APBD tahun ini baru 1 triliun 126 miliar. Itu dana APBD Merangin. Kemarin 2013 900 miliar dana kita. Nah, itu pun dibagi habis. Merangin luar biasa jumlahnya 24 kecamatan. Dengan 205 desa dan 15 kelurahan. Itulah dana yang kita bagi habis.
Jadi walaupun kami ingin cepat bangun daerah ini, tapi dana adalah kendala kita semua. Makanya kami berharap betul kalau Bapak Ibu induk sekalian, kalaulah gubernurnya orang kita, insya Allah mudah-mudahan akan diperhatikan di daerah kita ini. Nah itu jalan-jalan besar nanti beliau bangun, kami tinggal mikirkan sarana prasarana untuk masuk ke desa-desa ini. Nah itu Pak Ibu kami hormati, tadi Pak Kades menyampaikan bahwa kita di sini puskesmas katanya kurang layak. Ini ada Pak Kades kesehatan di sini, ada Pak Kades ini. Tolong Pak Kades, kalau memang di perubahan ini mungkin langsung di perubahan ini tolong dibantu perbaiki puskesmas desa ini. Tadi juga nampak tadi ada jembatan tadi, ada juga jembatan tadi saya lihat tadi di dekat apa Batu Kembung tadi. Nah itu juga nanti PU tolong diperbaiki jembatan itu. Di perubahan ini sebisa kita bantulah air liki ini ya. Saya insya Allah tidak ada istilah nak tiri, cuman memang dana kita yang ini. Tapi kalau sudah puskesmas itu adalah hak rakyat untuk berobat, itu penting sekali. Itu kita dulukan. Kemudian tadi juga masalah guru. Nah guru ini hampir sama masalahnya Pak. Sebab kalau guru honor, tentu orang sini yang bisa honor. Orang luar kalau PNS mungkin bisa ditempatkan di sini. Tapi kalau honor mungkin agak berat orang masuk ke sini karena masih honor. Nah itu. Jadi oleh karena itu ke depan saya kemarin sudah minta langsung ke Pak Jokowi kemarin, tolong Pak Presiden kalau bisa guru honor sudah mengabdi lama ini tolong jangan dites lagi Pak, langsung diangkat sebagai PNS. Nah itu saya minta kemarin. Saya tahu di Merangin ini ratusan guru honor menyebar di semua wilayah di Merangin ini, cukup banyak guru honor kita, tapi memang itu belum diangkat, bahkan mereka banyak digaji oleh komite. Nah ini jadi ke depan insya Allah mudah-mudahan kita berharap guru ini sebarannya juga akan semakin baik sehingga sampai ke desa-desa terpencil nantinya. Pak Ibu yang kami hormati, kita ke depan tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Sekarang ini sudah ada program khusus untuk desa terpencil dan desa-desa perbatasan. Nah, jadi kita tidak usah ragu lagi. Pak Presiden sudah mencanangkan bahwa untuk membenahi desa-desa perbatasan dan desa-desa terpencil. Nah ini program Pak Presiden. Tadi saya juga melihat tadi di dusun kita ini sawah alhamdulillah bagus. Pertahankan nian Bu, Bapak Ibu sekalian, induk kalau bisa jangan sampai sawah kita rusak oleh eskavator. Ini pesan saya. Ya. Banyak pikirkan anak cucu kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dengan mikirkan hari ini. Kalau hari ini dapat emas dikit berapa lah terapnya. Pikirkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau jadi apa negeri kita. Sekarang ketika sawit harganya turun, karet harganya turun, tetapi bagi desa-desa yang punya sawah, itulah lumbung padi kita. Insya Allah kita ada masuk orang miskin Bu, karena kita beras kita punya. Tapi kalau yang tidak punya sawah, yang hanya bergantung dengan sawit dan karet, coba tengok hari ini. Sangat banyak orang yang motor ditarik di aler, ya banyak kejadian. Ini tolong betul pesan saya pada kita semua pada hari ini, tolong pertahankan sawah-sawah kita yang ada gini, jangan sampai dirusak oleh eskavator ataupun yang mengambil emas tadi. Ini harapan saya. Yang sudah rusak, pesan saya tolong timbun lagi, ya. Bagi yang sudah rusak, timbun lagi Pak. Tadi kami lewat Pak Gubernur, malu saya tengoknya sebagai bupati, begitu banyak lubang-lubang dari Sungai Manau sampai Ngaol, pinggir-pinggir sungai yang tidak ditutup lagi. Entah kapan nanti banjir. Belum lagi risiko demam berdarah untuk anak-anak kita nanti. Nah ini tolong betul, harapan saya mari kita jaga lingkungan kita. Kalau tidak kita siapa lagi? Ingat, anak cucu kita masih butuh kehidupan. Itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi pertahankan sawah itu, bahwa Presiden mencanangkan penguatan pangan, bagus sekalian, yaitu sawah, kemudian jagung dan kedelai. Tapi sawah ini, tahun ini Merangin dapat
4.000 hektar untuk irigasi sawah. Nah nanti silakan Pak Kades, nanti mungkin sudah ada mungkin dibantu sini. 1 hektar itu 1.100.000 untuk irigasi. Lalu 2.500 hektar itu bantuan bibit dan pupuk sekitar 3 juta 1 hektar. Nah kalau ini berjalan semua, saya yakin dan percaya Merangin insya Allah dari lumbung padi ke depan. Nah ini harapan kita. Pak Ibu yang hormati, saya kira itu mungkin kami malam ini. Terima kasih banyak, kami sudah diberi penghargaan oleh Pak Ketua Lembaga Adat tadi, Datuk Basah ya namanya tadi. Apa namanya? Datuk Langkah Basah. Nah, alhamdulillah nampaklah bogek pulau ban apa lah tambah pulau kuis dia kan tu masalah. Ya. Terima kasih banyak dan kalau ada salah jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah Basah yang tadi sudah memberi gelar kepada kami. Bersama saya hadir malam hari ini dari pejabat pemerintah Provinsi Jambi, ada staf ahli gubernur bidang hukum, yaitu Bapak Husni Jamal yang berbaju putih di depan. Hadir juga di belakang Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bapak Rawi. Ada juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di belakang. Ada juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pak Rawi beserta istri hadir. Pak Arif, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Biro Humas Kantor Gubernur, yang mewakili Ketua Bapeda Provinsi Jambi hadir, yang mewakili atau Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan juga hadir, dan hadir juga Kasat Pol PP Provinsi Jambi, dan ada beberapa pejabat-pejabat lain yang mungkin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Hadir sekalian berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terutama kami yang tadi menempuh perjalanan yang cukup panjang, yang mengasihkan, ya, menjadi kenangan manis yang tidak bisa kami lupakan sepanjang hayat. Sampai dalam perahu saking lamanya punggung saya dengan punggung Pak Bupati beradu, saya jadi sandaran gitu. Dan saya betul-betul Bapak sekalian, sanak keluarga yang di sini sangat menikmati perjalanan pada sore hari ini. Tempat kami tadi mampir di jalan, bagusnya mampir di jalan itu makan di situ, nasi bungkus atau nasi ibat. Bapak sekalian yang berbahagia, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Bupati, niat hati sudah lama sekali saya ingin mengunjungi Desa Air Liki. Walaupun sekian tahun yang lalu waktu saya menjadi Sekda Kota Jambi, saya pernah tidur di Desa Ngaul selama 2 malam. Waktu itu juga yang bawa adenda kami Ibrahim dan Pak Rawi. Waktu itu membuka lubuk larangan. Tadi saya lihat lubuk larangan itu tidak ada lagi di dekat desa itu, sudah digali untuk cari emas di seberang desa itu, betul. Dan artinya saya sudah pernah mendekati daerah ini, tapi belum sempat ke AND. Dan cita-cita itu hari ini bisa terwujud, yang dirancang dengan Pak Bupati bisa berkunjung ke sini. Terus terang memang saya waktu di Bupati Sarolangun juga dulu, ini Ananda Haris tahu, setiap tahun saya selalu tidur di desa-desa terpencil di daerah Batangasai. Saya bawa seluruh pejabat-pejabat pada saat itu. Saya ingin supaya para pejabat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat masyarakat di daerah saya waktu itu jadi bupati. Sekarang program kami adalah mengunjungi desa-desa yang paling ujung yang belum saya kunjungi. Sampai kemarin mulai dari Desa Lubuk Beringin di Bungo, kemudian Pematang Batu Kerbau, dan ada desa-desa lainnya sampai daerah Kumpe yang perlu saya kunjungi, saya kunjungi.
Sebab saya ingin tahu betul kondisi masyarakat desa. Tadi sudah dikatakan Pak Bupati ya, tentunya sebagai orang yang lahir di desa. Saya ini juga orang kampung, juga kerjanya berenang seperti di sungai-sungai yang tadi itu tidak asing bagi saya. Dan bukanlah berasal dari orang yang berada orang kaya, juga dari orang miskin yang tahu betul bagaimana kehidupan masyarakat kita di desa-desa yang miskin, yang masih susah. Itulah sebabnya program kita yang kita upayakan, yang kita lakukan pada saat jadi gubernur, yaitu program 1 miliar 1 kecamatan, yang antara lain adalah bedah rumah masyarakat yang sangat miskin di Provinsi Jambi, yang sekarang sudah mencapai 25.000, hampir 26.000 masyarakat, rumah masyarakat yang sangat miskin yang sudah kita bedah pada mulai tahun 2010 sampai sekarang ini. Bukan hanya sekedar bedah rumah itu saja, saya tidak tahu desa ini ada tak dapat program bedah rumah Pak Camat? Ada ya. Berapa? 5 dapat sini program bedah rumah. Dan itu terus terang, program bedah rumah itu bukan hanya bedah rumah, termasuk sertifikat gratis, termasuk juga bantuan untuk anak-anak yang tidak mampu bagi masyarakat yang sangat miskin yang melalui program Samisake. Tapi memang dana ini baru 1 miliar 1 kecamatan, apalagi desanya banyak, kecamatannya banyak desa, tentunya pembagiannya masih dikit. Insya Allah ke depan bukan 1 miliar 1 kecamatan, kita akan lanjutkan 2 miliar 1 kecamatan. Walaupun dalam data kita memang bedah rumah ini sudah hampir final, hampir selesai, hampir finish ya. Kenapa? Sudah mencapai 26.000. Tapi yang namanya orang miskin ini pasti tidak akan berkurang, pasti ada terus. Dalam Al-Quran memang sudah dikatakan, Allah menjamin wal masakin wal disabil wal fuqara wal masakin, memang ada orang miskin. Kalau semuanya kaya, siapa lagi yang minta urus ya? Pasti ada yang miskin, ada yang kaya. Itulah kehidupan. Tapi yang paling penting adalah sebagai pemimpin kita semua, termasuk kami-kami, mulai saya sebagai gubernur, termasuk Pak Jokowi juga sebagai presiden, kemudian Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades, sampai mungkin tingkat RT, tugasnya memperhatikan rakyat kita yang susah-susah, terutama yang miskin atau sangat miskin. Kalau ada yang sakit diurus, kalau ada rakyat jangan ada tidak makan gitu. Ya itu sebab dicek, itu tugas kita. Kalau ada orang gila yang dipasung, antar ke Jambi, kalau tidak ada dijemput. Sini ada orang gila, ada? Dipasung, ada? Alhamdulillah. Soal selama saya jadi gubernur ini sudah melepas pasung orang gila, yang dibawa ke rumah sakit sudah mencapai 268 atau 69. Orang gila di Jambi ini sudah kita lepas pasung. Sampai yang sekecil-kecil pun kita perhatikan. Itu tugas kita sebagai pemimpin. Dan itu memang ditugaskan itu. Dosa disebut Umar bin Khattab juga. Sampai rakyat yang tidak makan malam hari mengecek tiap-tiap rumah. Itu kerja Umar. Ya Pak Kiai. Ngecek lihat apa keluhan masyarakat. Itu tugas kepala desa. Jangan-jangan mungkin ada yang tidak makan. Itu sebab cerita zaman Umar bin Khattab, melihat dengan dalam rumah ada lampu toko, seorang ibu menggendong anaknya menangis, tapi di depannya ada semacam masa air, dalamnya ada batu. Dia ingin menghibur anaknya, seolah-olah bahwa nasi sedang dimasak sekarang, padahal yang direbus bukanlah nasi atau beras, tetapi batu di dalam. Begitu datang Umar bin Khattab ke dalamnya, nanya, apa sebab Bu? Ini saya ingin menghibur anak saya sampai dia tidur, padahal yang saya masak cuma batu. Dia tidak tahu di depan itu Umar bin Khattab. Apa sebabnya? Itulah raja kami ini nyumpah-nyumpah lah kira-kira kata-kata. Kalau ibarat gubernur atau bupati, bupati kami, gubernur kami tidak pernah mikir kami, tidak pernah ngurus kami yang miskin nih. Menangis Umar balik ke rumah, berlari ngambil beras, menggendong beras, ngasih kepada ibu itu. Justru dia tidak marah. Setelah itu baru dimasak beras, kasih anak makan.
Setelah itu baru dia katakan, yang ibu katakan ya ibu sumpah Sarapani adalah saya, Umar bin Khattab. Minta maaf Pak? Tak, bukan. Ibu tidak salah. Yang salah adalah saya sebagai pemimpin yang kurang mati keras. Artinya jadi pemimpin itu berat, Bapak sekalian. Oleh sebab itu, tugas kita adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu sebabnya apa yang diharapkan oleh Kepala Desa tadi, masalah jalan, memang sudah menjadi program kita ke depan, insya Allah. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Bupati, dana kita sangat terbatas. Tentunya bertahap, kue yang dibagi itu 24 kecamatan seperti Merangin, 1 triliun bagi dikit-dikit seorang. Prioritasnya lihat mana yang lebih susah dulu, mana. Saya kadang-kadang pernah protes juga. Ada masyarakat yang biasa, ini kelas-kelas luar biasa, tapi kita harus mulai membangun. Tidak apa-apa lah mobil tidak masuknya, tapi sejahtera. Air minumnya bagus, air jernih, bersih, listrik ada, kemudian yang lain-lain kesehatan bagus, nanti pendidik. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat di TV nasional tentang keberadaan air liquid dengan skala kelebihan dan kekurangan. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, terakhir saya atas nama pribadi terima kasih. Yang kami hormati Bapak Biro Kepala Dinas. Kami ulangi, Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang kami hormati, kata-kata tentang penyampaian mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang tidak pas dalam penyampaian. Gubernur dan Bapak Bupati yang kami hormati, kami ceritakan sedikit kronologi adat